Sekali lagi selamat sore dan terima kasih atas kehadirannya di sesi 3 breakout dari acara Indie Fest 2023. Jadi di breakout kali ini topik yang akan diangkat adalah terkait dengan inclusivity. The topic is the future is inclusive, you can create a more diverse and accessible world. Nah, saya Rewina Isnanto dari Indika Energy. Hari ini izin untuk mengantarkan sesi demi sesi dan kemudian juga diskusi yang hangat pada sore hari ini. Dan hadir bersama kita juga ada Kak Uci dan rekan dari juru bahasa isyarat, yang akan mentranslasikan sesi sore ini. Nah, kalau boleh mengutip sedikitnya sebelum kita mulai rangkaian sesi sore ini, kalau sempat dengar kalau ada satu quote yang menyatakan bahwa diversity is a fact, but equity is a choice, dan inclusion is an action. Jadi kita paham betapa pentingnya satu tindakan nyata, satu gerakan nyata dari kita semua untuk bisa mewujudkan inclusivity di dalam kehidupan kita semua. Dan sore hari ini telah hadir bersama kita juga narasumber-narasumber yang akan sharing terkait dengan experience dan juga cerita yang menarik untuk hopefully bisa menginspirasi dan juga bisa memacu kita semua untuk bisa mewujudkan kehidupan yang lebih inklusif lagi menuju masa depan Indonesia. Nah, sebelum kita undang nih ya narasumber keren kita, jadi sesi sore ini selain sharing session, kita juga akan ada satu sesi refleksi diri. Nanti teman-teman akan kita bagi dalam beberapa grup, beberapa kelompok untuk kemudian bisa merefleksikan makna inclusivity. Nah, selanjutnya berarti kita langsung aja nih ya invite untuk narasumber-narasumber yang udah ada di tengah-tengah kita. Yang pertama aku ingin menyapa Mbak Kristi Nelwan. Hai Mbak Kristi. Mbak Kristi Nelwan ini adalah the Head of Communication Unilever Indonesia. Silakan Mbak. Nah, sebelumnya juga mungkin aku tuh familiar banget ngelihat mukanya Mbak Kristi loh. Karena very sering banget muncul di dalam beberapa acara-acara dan menyuarakan terkait dengan toleransi, terkait dengan leadership maupun inklusivitas. Tuh, ada kakak juga. Hai Kak. Nah, kemudian juga kita ada Kak Isro Ayu Permatasari. Hai Kak Isro. Selamat sore, apa kabar Kak? Kak Isro ini adalah, teman baik saya. Dia rekan kerja saya, sekarang ada di Kideko Jaya Agung, satu perusahaan pertambangan di Kalimantan. Dan Kideko ini adalah bagian dari Indika Energy Group. Jadi senang banget ada Kak Isro pada sore hari ini karena selain juga memang bekerja di Indika Energy Group di Kideko, tapi juga Kak Isro sebelumnya telah lulus dari SMA luar biasa Tunarungu Santi Rama dan kemudian juga mengikuti mentorship terkait dengan penerjemah untuk bahasa isyarat. Selamat datang Kak Isro, happy to have you. Dan nextnya gak kalah menarik, ada juga Mbak Nikomang Ayu Suryani, the founder and the CEO of divalink.com. Mbak, aku manggilnya apa nih Mbak sore ini Mbak Suri ya? Mbak Suri ini adalah founder dan CEO dari Divalink, sebuah platform yang menghubungkan penyandang disability ke perusahaan di Indonesia. Jadi happy banget dan sekali lagi teman-teman terima kasih dan tepuk tangannya untuk para narasumber kita. Nanti during the sessions ya, please kalau ada pertanyaan, ada input atau yang lain, mohon dicatat dulu, nanti kita akan persilakan untuk bisa menanyakan di akhir cerita. Oke, kita langsung aja nih ya, kita ngobrol dan tanya-tanya sama ketiga narasumber kita yang cantik-cantik semua pada sore hari ini. Yang pertama, mungkin langsung ke Mbak Kristi dulu kali ya, karena sebelahan nih Mbak sama aku. Nggak apa-apa. Oke, deg-degan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mbak Kristi ini pertanyaannya lucu banget loh Mbak dari panitia Mbak. Iya kan tadi kita udah curcol sedikit di belakang panggung. Pertanyaan lucu nih, aku bacain ya Mbak ya. Jika ada alien mengunjungi bumi. Alien tuh kayak apa? Aku juga nggak tahu loh Mbak Kristi. Anggap aja. Terus kemudian meminta Mbak Kristi sebenarnya nanya konsep inklusivitas dan
Apa sih sebenarnya manfaat kita punya masyarakat yang beragam, yang inklusif? Itu menurut Mbak Kristi gimana ya jawabnya ya? Iya, lumayan. Saya kemarin 1 weekend mikirin pertanyaan yang ini aja gitu sebetulnya teman-teman. Wow, luar biasa. Seumur-umur diundang ngomong, baru kali ini dapat pertanyaan kalau ada alien lu mau ngomong apa? Ya Allah, oke. Mungkin pertama-tama saya akan bilang, selamat datang di bumi gitu. Indah bukan? Di sana ada polusi juga enggak sih? Gitu. Kamu asalnya dari mana? Mungkin gitu dulu ya, seperti biasa kalau kita lagi berteman, salaman gitu kan, kerjanya apa, bintangnya apa gitu. Saling mengenal lah dulu gitu. Terus nanti saya kan memperkenalkan diri juga, saya Kristi, ayah saya suku Manado, ibu saya suku Sunda gitu. Panjang gitu, nanti saya ceritain perjalanan karir saya gitu ya. Panjang dong, aliannya bosen kayaknya. Cuma mungkin saya akan bilang, yang mungkin saya akan ceritain kalau menyangkut langsung ke inklusif adalah, saya akan tanya dulu lah dia kenal nggak konsep agama gitu, ya kan? Karena kenapa? Saya akan menceritakan sama dia bahwa ayah ibu saya tuh berbeda agama gitu. Jadi ayah saya Manado, mayoritas Kristen gitu ya. Jadi ayah saya juga Kristen, ibu saya Sunda, Islam gitu. Atas kesepakatan bersama mereka sebelum pintar mereka. Sebelum menikah udah ngobrol dulu, udah sepakat dulu. Anak-anak nanti ikut siapa gitu. Terus saya akan cerita lah gitu bahwa saya akhirnya mereka sepakat anak-anak ikut ibunya dulu gitu, Islam gitu ya. Nah, nanti saya akan bilang kenapa ini penting karena di Indonesia ini agama tuh macam-macam, berbeda-beda gitu. Suku berbeda-beda gitu. Bahasa juga berbeda-beda, makanan berbeda-beda segala macam gitu. Nanti setelah udah saya tunjukin lah ya gambar-gambarnya gitu. Ini makanan Padang gitu, ini langsung dibayangin ya makanan Padang ya. Makanan Padang, ini makanan Sunda, ini makanan Manado. Terus saya bilang gini, jadi karena banyak sekali perbedaan, kadang-kadang kita tuh suka berselisih gitu. Apalagi kalau kita tidak saling mengerti dan juga kurang mencoba mengerti gitu. Jadi saya akan cerita ke situ, terus reaksinya adalah pada saat kita berselisih itu kita mungkin jadi saling mengucilkan karena kita tidak merasa nyaman dengan perbedaan-perbedaan kita gitu. Padahal setelah berabad-abad, lama Bu. Lama Bu. Setelah berabad-abad kita menemukan bahwa ternyata kenyataan bahwa kita berbeda-beda ini bisa menjadi kekayaan gitu, bisa saling justru membantu kita memaksimalkan potensi kita masing-masing gitu. Misalnya, ya kan berbeda ya, kamu kan alien, aku manusia gitu. Kalau aku ajak ke Indifest, terus kamu duduk sebelah aku tapi nggak diajak ngobrol, kan nggak enak gitu. Nah tadi benar yang kamu bilang, inclusion is action gitu, jadi ini kita akhirnya setelah berabad-abad itu kita mulai belajar bahwa kalau alien ikut ke Indifest duduk di sebelah aku, ya kita harus ngenalin dan harus juga melontarkan pertanyaan sama dia, sesimpel itu gitu. Terus nanti kalau dia udah memahami ya nanti mungkin saya akan agak-agak kurang ajar gitu ya, agak-agak misalnya ya kalau di tempat kamu tuh ada pada pakai deodoran gak sih gitu. Kalau nggak ada ya kita bisa mulai memperkenalkan deodoran sampling Rexona gitu. Nanti kamu jadi importer, kita bagi hasil aja gitulah. Mulai agak kurang ajar ya, tapi untuk menunjukkan nama dia bahwa itu saling menguntungkan gitu kalau kita inklusif tuh gitu. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Aduh, ini aliannya seneng banget ya diajakin ngobrol sama Mbak Kristi ya, tanya langsung. Tapi cocok ya kayaknya sama alien ya. Mbak, nanti aku kenalan juga barengannya Mbak ya kita. Jadi memang kayaknya satu ini ya, saling memahami itu jadi kunci ya, saling mengerti kelebihan kekurangan satu sama lainnya. Itu sangat menarik sih Mbak. Betul. Asli, aduh, hopefully. Dan kalau menurut Mbak Kak Isro gimana ya? Kalau ada alien Kak Isro mau ceritanya gimana nih nanti sama aliennya Kak Isro? Baik, jadi terkait tadi ya, kalau misalkan alien, saya bertemu alien, kemudian alien itu bertanya terkait konsep inklusif. Yang pertama kita ketahui ya bahwa dunia alien mungkin sama dunia manusia beda ya.
Sama halnya kalau kita melihat dari sisi perspektif disabilitas, di mana kalau saya sebagai tuli dan mayoritas adalah orang dengar, tentu akan berbeda. Tentu kalau misalnya kita tidak menemukan pintu yang tepat, tentu akan terjadi yang namanya hambatan atau tantangan. Karena dunia yang berbeda, kemudian pintu yang berbeda, kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita terlahir sama, namun ternyata diberi pemberian oleh Tuhan itu berbeda. Mengapa demikian? Karena sebenarnya walaupun kami berbeda, walaupun kita ini berbeda, tapi kita memiliki kemampuan yang sama. Hanya saja antara orang tuli dan orang dengar memiliki budaya yang berbeda yang tentunya perlu dipelajari satu dengan yang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaannya itu hanya di pemberian Tuhan, namun bisa diubah dengan caranya kita saling belajar. Contohnya orang tuli belajar dengan orang dengar dan sebaliknya orang dengar belajar dengan orang tuli. Walaupun misalkan dunianya berbeda, tetapi kita sama-sama individu yang diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Sebenarnya situasi di Indonesia, tidak hanya di Indonesia ya, mungkin seluruh dunia tidak ada yang namanya sama, semuanya berbeda. Namun bagaimana caranya bisa unity, bisa bersatu, yaitu dengan cara menghormati. Jadi tidak ada yang, oh saya yang paling benar, saya yang paling, mereka yang salah, atau mereka yang tidak bisa mengikuti kita, atau kita yang tidak bisa mengikuti mereka, tidak seperti itu. Tapi bagaimana caranya biar bisa berjalan bersama dan bisa selaras. Seperti itu. Mungkin ini menarik banget ya Kak Isro, kalau boleh aku nanya sedikit terkait tadi ya. Kak Isro dengan dengan perjalanan terus dengan kondisi relasi dengan teman maupun rekan kerja dan yang lainnya. Gimana sih sebenarnya Kak Isro bisa membuka satu peluang hubungan gitu ya, maksudnya bisa connect dan bisa ngobrol satu sama lain atau bisa cerita dan sharing, meyakinkan bahwa sebenarnya kita adalah ya sama intinya itu. Kak Isro ada tips atau ini enggak Kak? Silakan. Sebenarnya ya tadi karena dunia saya mungkin akan berbeda dengan orang-orang dengar. Saya sebagai tuli mungkin seringkali terjadi yang namanya tantangan atau hambatan. Sebenarnya hambatan yang paling sering dihadapi ialah hambatan komunikasi. Kemudian ya memang untuk beradaptasi sedikit sulit bagi kami sebagai komunitas tuli. Cuma saya pertama harus merefleksikan diri saya dulu. Mengapa ya saya tidak bisa beradaptasi lebih cepat dibandingkan berhadapan dengan orang-orang dengar yang sesama orang dengar. Jadi saya mencoba untuk melihat perbedaan ini, kemudian bagaimana celahnya agar bisa merasakan tidak ada gap. Saya berusaha untuk bisa terbuka, untuk melihat perbedaan tersebut, tapi saya tidak pernah menyerah untuk bisa beradaptasi, walaupun memang kendalanya ya sulit. Lebih baik melangkah satu daripada saya tidak melangkah sama sekali. Walaupun saya tahu saya berbeda, walaupun saya mungkin terhambat dalam berkomunikasi, tapi saya tetap mencoba untuk bisa interaksi dengan teman-teman atau orang yang non-disabilitas, terutama orang-orang yang mendengar ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah, yang pertama saya menerima diri saya dulu sebagai tuli, kemudian selanjutnya karena memang kendala kami sebagai komunitas tuli ialah berkomunikasi saja, tetapi secara intelektual, secara beraktivitas itu tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau orang-orang dengar, orang-orang mayoritas itu mereka menggunakan verbal, berbicara, saya menggunakan isyarat, bagaimana caranya seharusnya sebenarnya bisa, kalau misalnya mau buat role play ini ya, orang-orang dengar masuklah ke dunia tuli. Jadi hanya satu orang dengar di situ dan sisanya tuli semua. Hal itu akan terjadi sama seperti saya ketika masuk ke lingkungan yang mayoritasnya ialah orang dengar. Seperti itu. Jadi di situ akan merasakan adanya perbedaan. Kemudian tentunya harus tahu adanya value di diri sendiri ya. Bagaimana caranya saya bisa berkenalan dengan orang-orang dengar, tentunya saya juga bisa tahu budaya dengar itu ternyata berbeda dengan budaya tuli yang harus saya bisa cari celahnya.
Jadi saya juga tidak boleh sebagai tuli saya merasa ibaratnya quote and quote saya gampang menyerah. Oh saya tidak bisa nih beradaptasi atau berkomunikasi dengan mereka. Jadi saya tidak mau berkenalan dengan mereka. Saya tidak mau engage dengan orang-orang dengar. Saya tidak seperti itu. Tapi saya harus tetap bagaimana caranya saya mencari celah supaya bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi. Meskipun orang-orang dengar mungkin tidak memahami maksud saya mencoba untuk terbuka, saya coba untuk mengulang pernyataan saya dan sebagainya. Ya, itu menurut saya seperti itu. Terima kasih banyak Kak Uci, Kak Isro. Dan memang ya aku ngelihat sendiri waktu betapa Kak Isro ini keren banget sih menurut aku ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku ke kantornya Kak Isro di Kalimantan, ke Kideko. Terus aku kerja lah ya bareng sama Kak Isro dan kemudian ada beberapa temennya. Justru teman-teman Kideko tadinya yang ya mungkin apa ya dengan adanya Kak Isro mereka belajar bahasa isyarat, mereka dengan senangnya bisa apa bercerita, bisa berinteraksi dengan apa ya dengan seperti biasa gitu kan ya. Dan Kak Isro ini justru menginspirasi teman-teman di sana membuka mindset mereka terkait dengan inclusivity, terkait dengan teman-teman yang memiliki apa ya memiliki kebutuhan khusus. Ini kerennya Kak Isro di sana. Dan Kak Isro juga kalau nggak salah ngajar juga ya Kak Isro sekarang ya untuk programnya. Iya betul, saya mengajar bahasa isyarat juga di sana. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Isro, tepuk tangan nih teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan selanjutnya aliannya masih ada, ini Mbak Suri belum pergi, ya ampun. Aliannya ini masih kepo, masih nanya, ini apaan ya di bumi ini ya? Inklusivitas itu sebenarnya apa sih Mbak Suri? Ya, waktu saya dapat pertanyaan ini ya, saya tanya ke panitinya gini, ini pakai bahasa apa sih aliennya? Bisa pakai bahasa kalbu aja nggak? Nggak usah ngomong gitu ya. Oke, kalau seandainya benar gitu ya, ada alien kan pastinya kita nggak nyambung dari komunikasi ya. Saya akan ajak alien ini, kalau ada lagi ya, ke suatu orkestra musik. Saya akan bilang, inklusi itu tuh kayak gitu. Terdiri dari berbagai macam orang ya, yang mainkan alat musik berbeda-beda, suaranya beda-beda. Tapi kalau semuanya bersatu, alunan musik yang dihasilkan bagus banget. Itu sebenarnya salah satu perumpamaan yang bisa menjelaskan inklusivitas gitu ya. Kemudian masuk lagi ke dalam, misalnya udah sama-sama paham nih ya, udah sama-sama connect. Saya akan jelaskan inklusif itu ada beberapa poin di dalamnya. Gitu ya. Jadi yang pertama harus ada penerimaan dulu. Karena inklusif ini besar banget, bermacam-macam ya. Ada women, bahkan di luar negeri LGBT pun sudah masuk gitu ya. Kalau saya dari perspektif disabilitasnya nih. Setelah menerima, masuk ke keterlibatan. Setelah dibukakan pintu, oke, biarkan mereka terlibat. Karena kalau nggak terlibat ya buat apa gitu ya. Setelah dia terlibat harus ada apa? Kesetaraan. Kesetaraan itu ya kita mengakui bahwa ya emang beda, nggak bisa dipaksa sama. Justru kalau berbeda serunya di sana dong. Karena kalau sama semua monoton banget hidup ini ya kan. Kalau udah setara, yang terakhir nih penting banget dan sering kita lewatkan sebenarnya, terutama di negara yang baru berkembang ya. Aksesibilitas, ini untuk siapapun ya, nggak cuma untuk disabilitas saja. Aksesibilitas ini, ekuitas, kalau pernah dengar equity, itu ada di dalamnya. Maksudnya apa? Oke, pakai contoh lah, di dunia kerja misalnya gitu ya. Teman-teman punya tunanetra, tuli gitu ya. Gimana caranya biar orang ini bisa bekerja dengan baik dengan teman-teman yang lain? Ekuitasnya apa? Oke, dia bisa bahasa isyarat. Haruskah dia yang memahami saya, orang dengar, atau kita harus belajar juga bahasa isyarat? Oke, nggak mungkin semuanya langsung fasih, bahasa Inggris saja masih terbata-bata misalnya. Kita pelajari cara lain berkomunikasinya gimana, karena ada beberapa cara, memang yang paling sempurna adalah bahasa isyarat. Ya. Tapi kalau belum lancar gimana? Ada beberapa caranya dong pasti. Lewat tulisan misalnya, itu pun ada tipsnya. Ya, ekspresi wajah, gerakan tubuh itu semua perlu dipelajari. Itu sih sebenarnya Mbak. Singkatnya itu sih ya. Jadi berarti kita akan ngajak kaliannya ke konser ya Mbak ya? Benar, paling gampang ini itu inklusi gitu ya. Living in a Harmony ya, benar Mbak. Terima kasih banyak Mbak Suri. Terus kemudian kan sebenarnya
menyuarakan inklusivitas itu kan pasti butuh waktu ya, butuh banyak effort, butuh banyak usaha. Karena at the end untuk bisa punya satu satu lingkungan yang yang inklusif itu butuh komitmen yang kencang. Dan kalau nggak salah nih Mbak Kristi di Unilever kan lagi juga memperjuangkan terkait dengan kalau nggak salah ada EDNI ya. Ya, itu yang lagi rame banget dikampanyein, diceritain terkait dengan inclusivity. Nah, mungkin Mbak Kristi boleh cerita nggak terkait dengan challenge, tantangan dalam memperjuangkan atau mungkin ada cerita-cerita yang menarik saat menyuarakan terkait inklusivitas? Oke, jadi aku tuh pas ini juga pertanyaan ini juga lumayan bikin mikir karena banyak banget pas ditanya, pengalaman menarik soal inklusivitas apa gitu. Tapi tadi Mbak Wina bilang mungkin saya ada dua ya. Yang pertama yang tadi Mbak Wina bilang di Unilever, ya alhamdulillah ya rezeki anak yang usaha soleh, usaha ya saya tidak disclaimer, usaha soleh dapat bisa kerja sama organisasi yang punya kepedulian sama EDNI gitu, equity, diversity, inclusion. Nah tadi sempat Mbak juga bilang kan equity gitu, mungkin sambil ngobrol, saya yakin mungkin teman-teman di ruangan ini udah tahu bedanya equality sama equity, tapi untuk supaya kita menyamakan persepsi gitu ya, kita lebih banyak ngomongin equity sekarang ini karena equity itu lebih itu tadi lebih bicara soal ke accessibility gitu, lebih bicara soal keadilan gitu, bukan cuma kesamaan. Mungkin secara analoginya kita kalau ngomongin equality itu semua orang di ruangan ini dapat sepasang sepatu itu equal, equality. Tapi itu belum equal gitu karena sepatunya belum tentu kan cocok gitu, belum tentu cukup gitu. Equity adalah memberikan sepasang sepatu sesuai dengan ukuran masing-masing gitu. Jadi kita memberikan support sesuai dengan dukungan apa yang diperlukan oleh tiap orang gitu, tiap individu. Nah, bersangkutan dengan ini sebenarnya yang paling recent banget adalah jadi kita dalam rangka untuk masih mendorong terus EDNI di kantor itu kita mulai pengen merekrut insya Allah sometime soon gitu kita bisa merekrut teman-teman disabilitas untuk jadi bagian dari staff manajemen staff gitu. Nah tapi ini saya sering ngobrol juga sama Mbak Ayu ya, niat dan apa upayanya tuh ada, tapi juga ini being vulnerable, takutnya juga ada. Takutnya apa? Takut salah. Kalau dari kita yang takut salah. Padahal wah kita polisinya udah ada gitu, fasilitas insya Allah udah lumayan lah, not bad gitu ya di kantor gitu. Tapi kita takut salah, takut employee kita tuh salah gitu segala macam. Oke, jadi kita mulai bikin deh banyak macam-macam program. Salah satunya kita ada program empowering mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mahasiswa-mahasiswa disabilitas untuk belajar langsung dari profesional gitu ya, dari teman-teman saya di kantor, mentorin mereka. Kalau di dunia profesional tuh sebenarnya challenge-nya apa, kira-kira yang harus dihadapin apa, terus lu punya pertanyaan nggak? Kalau punya pertanyaan kita bahas bareng segala macam. Ada programnya kita kerjasama sama Konekin gitu, ada foundernya di sini ada Martella Sirait, thank you banget Tella udah dibantuin untuk itu. Nah yang kedua kita juga mulai bikin kelas bahasa isyarat untuk employee kita gitu. Nah, waktu launching kelas bahasa isyarat gitu ya kita seru apa segala macam. Tapi kemudian ini kelas tuh 10 minggu ya. Jadi saya tuh waktu itu sebenarnya secara dalam hati tuh udah mikir ini bertahan gak nih ya gitu. Kita dari 10 orang karena kita buka batch-nya gak gede-gede amat dulu. Kita pengen lihat ya belajar dulu gitu 10 orang. Nanti kira-kira kayaknya udah 10 minggu mungkin tinggal 5 ya gitu. Ternyata waktu saya datang ke ujian akhir, ada ujiannya, jangan sedih. Ujiannya nggak susah, cuma lumayan lah gitu. Mereka harus presentasi tentang diri mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, hobi gitu, pakai bahasa isyarat. Saya datang 10-10-nya masih ada. Bertahan dan jago banget. Gue kayak, waduh, oke. Batch 2 kapan mulai? Saya akan ikutan, nggak akan bolos gitu. Kalau karena selama 10 minggu itu saya agak mencok-mencok gitu. Tapi ini semuanya tuh 10-10-nya tuh bertahan dan mereka kelihatan banget gitu bedanya dari kelas awal sampai yang pas ujian. Itu yang recently ya, most recent. Tapi kalau ditanya juga kejadian apa yang paling berkesan dalam hidup kamu soal inklusivitas. Ini tadi kan saya udah cerita ya, orang tua saya beda agama gitu. Nah,
kalau setiap hari besar Natal, jadi kan kalau Lebaran ya ke keluarga ibu saya, kalau Natal ke keluarga bapak saya gitu ya. Enak sih sebenarnya makan-makannya jadi sering. Double ya Mbak Kristi kayaknya ya. Aduh. tapi kan kalau lagi acara besar di keluarga besar ayah itu kan ada makanan-makanan yang non halal gitu ya. Nah di keluarga di acara itu selalu ada meja kecil. Jadi mejanya tuh akan ada meja besar, ada meja kecil. Nah orang kan pasti nyangka oh di meja kecil kali tuh yang makanan halalnya. Enggak, justru di meja kecil adalah yang non halal. Jadi saya, adik saya dan ibu saya bertiga lawan 35 gitu. Gede banget, bayangin banyak banget orang Manado ya kalau lagi acara ya Allah. Terus ya 3 lawan 35 tapi kita tetap makan ngambil dari meja utama, makan di meja yang sama gitu. Mungkin saya waktu itu karena nggak terlalu nyadar ya I take it for granted gitu. Tapi pas saya udah mulai sadar sama dunia luar gitu ya. Saya agak ada ini again being vulnerable. Di luar tuh saya suka ditanya, kamu tuh ya orang mungkin ini ya mereka tuh mungkin intentionnya nggak jelek, tapi jadi kamu kalau orang tua kamu beda agama gitu, kamu anak haram bukan ya gitu. Dan ini tuh ditanya sama lingkungan saya yang mayoritas Muslim kan sebetulnya. Sebenarnya kan saya harusnya merasa berada di lingkungan yang Di yang comfort zone ya. comfort zone kan. Tapi saya justru waktu saya berada di lingkungan yang saya adalah berbeda sendiri gitu. Saya justru di-include-kan. Sementara di situ saya malah ngalamin. Jadi saya aduh makin bersyukur gitu. Itu mungkin salah satu contoh inklusivitas yang menurut saya dalam banget. Gampang tapi dalam banget gitu ya. Iya, benar Mbak. Gitu Kena sih. banget ya. Gitu. Gitu Mbak, aku mungkin 2 cerita yang aku bisa share soal inclusivity yang aku alamin. Jadi sampai sekarang kalau ada acara nanti keagamaan lagi Mbak, dapat 2 kali dong ya Mbak ya, masih iya, tetap ya? tetap. Dapat makannya 2 kali ya. Luar biasa. Tapi kalau udah tua nggak dapat angpau iya, ya. Mbak, iya Mbak, kalau enggak, kalau ngasihnya juga 2 kali. langsung ya. Nah kalau Mbak Suri gimana Mbak? Mungkin punya cerita juga Mbak Suri dalam menceritakan inklusivitas dan kemudian yang kena banget nih sama Mbak Suri dalam kehidupannya. Iya, saya mau cerita semoga nggak terlalu panjang nih Mbak ya. Ada 2 dari luar Indonesia, 2 lagi dari negeri ini gitu ya. Kita mulai dari luar dulu lah. Waktu itu di Valing dikasih kesempatan belajar di Honolulu. Di salah satu organisasi namanya, pokoknya dia Pusat Teknologi untuk Teman-teman Disabilitas. Di sana kita dikonekin dengan banyak organisasi disabilitas di sana. Salah satunya yang tunanetra, gitu ya. Jadi yang kesimpulannya begini di sana itu, dalam memperjuangkan inklusivitas itu tuh kayak maraton, teman-teman. Panjang banget gitu ya, nggak sprint. Artinya apa? Artinya nafasnya harus panjang, kekompakannya harus dijaga. Gerakannya harus masif, nggak bisa sendiri-sendiri tuh nggak bisa. Salah satu contoh yang saya kayak, oh wow ternyata gara-gara kalian gitu ya. Tunanetra di sana bilang, itu iPhone buat aksesibilitas untuk tunanetra, itu karena kami Mbak. Kami itu kumpul gitu ya ratusan orang, pokoknya harus 100 minimal. Kita bareng-bareng ke kantornya mereka. Dan akhirnya iPhone pelopor kan. Ada aksesibilitas talkback untuk tunanetra itu karena mereka jadi kayak oh wow keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua dari organisasi namanya SPIN. SPIN itu Special Parent Information Network. Jadi isinya adalah orang tua yang punya anak-anak disabilitas. Mereka itu bilang ke saya waktu itu di Valing baru mulai dan ketuanya kayak gini. Saya tahu rasanya, kamu cuman perlu jaga apinya, jangan sampai padam. Karena ini gerakannya lama. Kami aja butuh 35 tahun. Negara maju 35 tahun. Negara kita berapa tahun ya? Kira-kira gitu ya. Jadi mereka itu bersatu awalnya kenapa? Karena anak-anaknya nggak bisa sekolah. Nggak ada yang mau nerima. Ya, jadi mereka berjuang. Nggak ada yang kayak malu aku punya anak disabilitas tuh nggak ada. Makanya kenapa kalau kita lihat di film-film mungkin ya. Kalau orang tua punya anak disabilitas itu gerakannya jor-joran banget ya. Agak berbeda dengan suatu negara gitu kan. Dan terus mereka pertama banget setelah didirikan organisasi SPIN itu, mereka nyari 100 orang tua
berarti 100 mulu, saya baru nyadar ya, 100 orang tua yang punya sama perjuangannya untuk keadilan untuk anak-anaknya. Setelah 35 tahun, gimana yang terjadi? Lahirlah pendidikan inklusif. Bukan sekolah inklusif ya, pendidikan udah levelnya atas. Di sana nggak ada SLB teman-teman, nggak boleh. Jadi setiap sekolah wajib nerima disabilitas kalau punya. Selain itu kenapa kok bisa sekolahnya, gila sekolahnya keren banget. Ya karena didukung oleh hukum yang luar biasa juga. Hukum di sana nggak mandang kamu punya uang berapa. Itu kan fondasinya. Karena kalau dia sudah hukumnya udah pakem, udah tegas, siapapun yang melapor akan di follow up. Ya, makanya kenapa mungkin di sana 35 tahun karena hukumnya bagus dulu. Setelah itu baru ke orang tuanya, pendidikannya, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang luar negeri kayak saya, oh my God, ternyata sama-sama lama juga berjuangnya gitu ya. Dan ya itu apinya jangan sampai padam. Jadi siapapun yang bergerak di isu inklusivitas, apinya jangan sampai padam. Kemudian 2 cerita lagi dari negeri kita, ini spesifik sekali dunia kerja. Salah satunya Indika Foundation loh. Ini bukan karena ini acaranya Indika Energi ya, tapi saya sangat tersentuh sekali membaca. Jadi anak-anak Indika tuh saya add di LinkedIn ya, anak Indika Foundation. Nah salah satu timnya tuh post yang buat postingan itu saya kayak oh my God. Jadi di dunia kerja disabilitas di Indonesia, disabilitas mental, tunanetra, tuli, itu hanya beberapa yang sulit banget diserap. Karena prasangka orang-orang masih kuat. Belum apa-apa udah oh my God nanti susah. Dia terlalu sensitif. Ya itu kan katanya udah coba belum ngobrol gitu ya. Indika Foundation ini merekrut beberapa disabilitas mental. Kalau teman-teman sudah tahu, salah satunya ADHD. Mental lebih banyak ya. ADHD bukan disabilitas mental by the way. Oke. Jadi timnya Indika itu posting begini. Dia baru join di Indika baru setahun ya. Saya lupa namanya. Dia bilang, saya itu milih kerja di Indika Foundation untuk sembuh. Ada orang nyari kerja untuk sembuh ya. Biasanya nyari duit ya. Dan saya kayak, karena dia percaya lingkungan kerja di Indika itu tidak toksik. Dia percaya semua orang di Indika tuh akan membantu dia. Itu kayak saya, oh my God, saya screenshot, saya kirim ke HR-nya. Gila sih Mbak, ini keren banget sih. Saya belum pernah lihat seorang tim yang posting begitu. Iya kan? Dan dia bilang, kalau nggak salah dia bilang di Indika Foundation itu akan membantu semua timnya untuk sembuh dan bertumbuh. Coba korek saya kalau salah ya. Intinya gitu. Mereka percaya mereka akan sembuh di sana, akan tumbuh menjadi lebih baik. Dan yang saya paling salut, tidak semua dunia kerja itu melakukan hal yang sama karena ini butuh waktu yang lama untuk penyesuaian. Tadi saya ngomong sama yang ADHD, beliau itu direkturnya loh, direktur program kalau nggak salah. Dia bilang, saya tanya kendalanya apa Mas selama kerja? Kalau kepenuhan itu saya konseling Mbak, nggak bisa kata dia, overwhelmed banget. Terus dia bilang, tapi Mbak Ayu bilang, kamu udah capek, cuti sana. Seminggu dia cuti tanpa bawa laptop. Dia keliling Indonesia, keliling Jawa tuh. Segitunya perusahaan mau melakukan fleksibilitas untuk timnya. Gitu ya. Kemudian penyesuaian lainnya juga untuk yang mental. Karena disabilitas mental kan orang depresi. Itu kan gak semua orang mau disabilitas mental aja, dia mau kirim chat ke orang aja. Itu wah berkali-kali ya. Company mana atau organisasi mana yang mau menoleransi itu? Indika Foundation apresiasi sih buat kalian dan saya kayak wow, kalian tuh harus sharing dong, jangan dimenang sharing gitu ya. Yang kedua ada namanya ThinkWeb, kalau pernah dengar. Jadi mereka itu perusahaan digital agency dan impact agency sudah 18 tahun di Jakarta. Sama kayak Indika, kayak nggak mau gembar-gembor, bukan gembar-gembornya. Praktek baiknya disebar gitu ya. Mereka merekrut tunanetra 2 orang. Tunanetranya direkrut dibiarin nih, di pertama intern dulu gitu ya. 1 bulan pertama tunanetranya dibiar, kamu coba semua departemen di sini, yang mana yang paling accessible, mana yang paling klik buat kamu. Ya, bulan kedua udah dapet, oke, perdalam di sana. Bulan ketiga dilatih dia supaya bisa bekerja sesuai standar dari ThinkWeb. Ada 2 orang, dua-duanya itu content writer.
ya, dan sekarang udah 4 tahun, salah satunya udah jadi manajer. Dan dia membawahi teman-teman non-disabilitas. Dan itu perusahaannya gede banget, kayaknya ada 50-an deh timnya mereka. Dan itu saya kayak, oh my God, keren banget kalian, dan gak semua orang berani mengambil itu. Intinya apa? Leader utamanya yang harus megang peran dulu. Setelah leadernya komit, kuat banget pondasinya, dia harus turunin. Dia harus pastikan semua timnya tuh punya visi sama, pondasi yang sama dengan dia. Kalau enggak, ntar kejadian kayak salah satu company gede banget yang sempat viral di internet. Karena satpamnya melakukan diskriminasi. Padahal dia udah branding di mana-mana, wah kita empowering people with disabilities, oke. Dan gara-gara itu tercoreng ya, karena dia nggak menyeluruh dari lini depan sampai belakang tuh harus sama semua, gitu sih. Gitu Kak. Siap, terima kasih banyak Mbak Suri. Ini kayaknya ya aliannya aku suruh stay-nya akan lebih lama ya Mbak ya. Karena kayak tadi Mbak Suri ceritakan berarti untuk nyuarain inclusivities ini nggak sebentar, butuh maraton, butuh napas yang panjang, butuh komitmen dan juga apa ya, walk the talk ya. Butuh semua pihak bisa punya frekuensinya yang sama buat bisa di situ. Dan yes Mbak, thank you banget loh not tadi. Jadi dari kita Indika sendiri juga mungkin akan ngajakin nanti aliannya ya untuk main, untuk bisa belajar, ngajakin ke Unilever juga dengan praktis-praktisnya. Nah kalau Kak Isro sendiri gimana ya Kak? Kan di Kideko ini salah satu perusahaan tambang yang memang male dominated banget ya, heavy, terus secara operations juga cepet banget dari sistem kerjanya dan yang lainnya. Mungkin Kak Isro baik dari dunia kerja maupun pengalaman pribadi ada nggak cerita yang berkesan banget dan mempengaruhi Kak Isro atau berasa banget lah untuk Kak Isro? Iya, jadi pertama kali saya diterima di Kideko, saya sangat berterima kasih sekali karena sudah menerima saya sebagai tuli dan sudah ada niat untuk bisa membuka kesempatan kerja buat kami sebagai disabilitas terutama tuli. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi itu. Karena waktu itu saya juga dapat informasi ini dari teman tuli saya. Jadi saya yang diajak. Kemudian saya sebenarnya belum lihat Kidekonya ini seperti apa, kemudian situasi kerjanya bagaimana, kayak gitu. Jadi saya cuma mendapatkan informasi separuh saja. Kemudian setelah itu saya ingat, yang paling saya ingat ialah saya sebenarnya ada rasa tantangan ya waktu itu. Karena ternyata saya harus tinggal di daerah pedesaan, agak pelosok gitu lah. Jadi saya tidak tahu kalau misalnya posisinya waktu itu lokasinya di situ. Sebelumnya saya belum pernah ke Kalimantan waktu itu. Jadi saya juga sudah biasa ketemu teman-teman disabilitas juga di Kalimantan. Cuma saya tidak tahu lokasinya ternyata masuk ke pelosok. Tapi saya kaget waktu itu setelah saya pindah, ternyata saya merasa seperti saya melihat teman-teman di sana, teman-teman Kideko itu benar-benar tulus mau memberikan kesempatan saya untuk bisa saya terlibat aktif di situ. Walaupun memang saya perlu mengedukasi. Cuma hebatnya di sana adalah ke teman-teman ketika saya misalkan mengajarkan kepada mereka, misalkan cara berinteraksi dengan orang tuli atau sebagainya, mereka tetap menerima seperti itu. Dan ternyata di Kideko itu juga banyak sekali orang-orang yang beragam. Jadi dari latar belakang, agama, suku, ras gitu. Cuma bedanya tidak ada disabilitas waktu itu. Jadi saya disabilitas pertama kali. Dan ternyata mereka juga mau untuk belajar. Belajar di situ, kemudian saya juga bisa berinteraksi dengan warga lokalnya di situ juga. Biasanya kan kalau saya tinggal di kota besar, mereka yang di kota besar itu sudah terbuka ya, sudah lebih menerima. Tapi ini ketika saya tinggal di daerah, ternyata saya ditempatkan di pedesaan, saya memang butuh advokasi lagi, saya butuh menjelaskan lagi. Memang ya prosesnya juga cukup lama seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Suri.
Cuma ya seperti itu, tantangannya seperti itu. Terus kemudian ya saya mau tidak mau, saya tidak langsung berisyarat karena mereka juga tidak paham isyarat itu seperti apa. Jadi saya hanya bilang saya tidak mendengar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin berbicara dengan saya, tolong verbalnya komunikasi secara pelan-pelan. Jadi intronya seperti itu dulu ke mereka semua. Setelah itu sudah mulai ada perubahan yang dari awalnya mereka berbicara dengan saya verbal, sekarang mereka bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya merasa senang sekali. Dan saya menjelaskan juga ternyata kalau misalkan teman-teman atau orang-orang tuli ini tidak semuanya berisyarat. Jadi misalkan Bapak Ibu suatu hari bertemu dengan tuli yang lain, mungkin saja ada yang orang tuli tapi menggunakan verbal. Saya menjelaskan itu juga ke mereka. Jadi interaksi saya bersama teman-teman di sana dan juga warga lokal di sana, saya merasakan berhasil dengan apa yang saya sudah advokasikan sebelumnya. Jadi sampai saat ini juga mungkin ada beberapa yang mungkin saya perlu edukasi lagi, perlu advokasi lagi dan itu saya senang sekali dan saya sangat menerima. Kemudian ketika saya di desa luar biasa ya, saya merasa pertama saya tulis sendiri di situ, tidak ada yang lain. Dan mereka juga belum pernah bertemu tuli, bagaimana caranya biar mereka ini bisa aware. Saya seperti merasa lagi on fire ketika mereka, karena saya harus menjelaskan secara full ke mereka disabilitas itu apa, tuli itu apa, terus kemudian caranya berkomunikasi gimana. Karena untuk di daerah lain mungkin sudah ada beberapa tuli yang tinggal di sana, tapi untuk di desa ini mereka belum pernah sama sekali ketemu tuli. Jadi saya jelaskan baik secara verbal, secara gestur gitu. Jadi saya merasa ini sebagai pengalaman baru kehidupan saya yang baru ketika saya terlibat di Kideko. Dan ternyata di desa itu juga sangat beragam sekali. Dan terutama di segi pendidikan seperti itu. Jadi benar-benar saya memang menjelaskan ke mereka itu secara basic sekali. Kemudian saya belum ngomongin inklusif waktu itu ya, saya masih menjelaskan secara dasar. Misalkan saya pun menggunakan istilahnya juga masih istilah yang mungkin mereka paham terkait disabilitas. Misalkan saya tuli, oh tuli itu apa? Gitu saya jelaskan, oh saya tidak mendengar seperti itu. Jadi saya jelaskan secara basic untuk bisa dipahami oleh orang-orang lokal di situ. Jadi itu yang paling saya ingat dan sampai saat ini saya terinspirasi ketika misalkan bertemu dengan orang-orang, jadi kita harus menyesuaikan bahasa yang digunakan supaya mereka juga bisa paham. Terus contohnya lainnya tentunya semangat itu tidak boleh padam ya, jadi tetap harus membara seperti itu supaya orang-orang juga bisa sadar dan terinspirasi tetap berinteraksi satu dengan yang lain. Mungkin hambatan iya, yang terutama hambatan komunikasi yang saya hadapi. Tapi saya mencoba untuk bisa memperluas gaya komunikasi saya jadi tidak hanya bahasa isyarat saja seperti itu. Luar biasa Kak Isro, dan memang waktu kita ke sana juga Kak Isro ya, jadi kita tuh kalau di Kideko ya kita tinggalnya itu di asrama, kayak asrama putri gitu. Jadi kebayang lah ya interaksi kalau setelah pulang kerja bareng-bareng ngumpul sambil makan, komunikasinya terjadi dengan biasa aja, kita saling cerita dan cerita pacarnya lah, suaminya ataupun yang lainnya, dan itu berasa banget sih kebersamaannya di sana. Jadi thank you Kak Isro udah cerita juga pada sore hari ini. Nah aku yakin yang pengen nanya ini nggak cuma aliennya, tapi kayaknya teman-teman di sini sebenarnya juga udah pengen banget ya nanya pertanyaan sama Kak Isro, sama Mbak Kristi dan juga sama Mbak Suri. Namun sebelum aku mungkin nanti take questions dari floor Mbak, mungkin quick aja ya. Punya nggak sih satu referensi buku, cerita atau apapun yang bisa jadi bahan kita nih untuk belajar terkait sama inklusivitas. Mumpung udah mau akhir tahun juga ya, kalau nanti pas lagi cuti gitu ya, kita bisa nonton atau baca buku. Mungkin Mbak Kristi? Ada 2 buku, jadi kalau buku yang pertama itu sebetulnya dia nggak necessarily focusing inklusivitas amat, tapi ini adalah menurut saya bukunya Think Again judulnya dari Adam Grant ya. Dan sebenarnya Adam Grant itu premisnya dia adalah rethinking everything gitu ya, think again. Menurut saya ini tuh skill yang, kenapa buku ini penting, karena ini skill yang sangat, apalagi dalam topik kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif ini gitu. Dari tadi kan kayak dalam diskusi kita juga kita sering keluar kan
Masa sih emang iya belum dicoba kan gitu kan. Nah itu tuh kayak gitu, intinya isi buku ini tuh ngasih tahu kita, meyakinkan kita kenapa sih kita sebelum kita nyuruh orang lain, kita kan gak nyaman sama perbedaan ya. Kita biasanya gak nyaman sama perbedaan, sama apalagi sama nanti kita yang mau mulai ketemu sama teman-teman tadi kayak misalnya di desa belum pernah ketemu sama teman tuli. Itu tuh orang tuh mungkin bukannya mau diskriminatif tapi tidak nyaman gitu, tidak nyaman dengan perbedaan, takut salah atau apa. Nah ini tuh buku Think Again ini membuat kita berpikir dan menyadari bahwa kita tuh harus selalu men-challenge diri kita sendiri, men-challenge pemikiran kita sendiri. Dan ini adalah suatu skill yang sangat diperlukan kalau kita mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif ke depannya gitu. Karena kita tuh penuh dengan asumsi gitu. Kita penuh dengan asumsi, kita bilang bahwa aduh gue gak bisa gitu. Karena gue gak bisa bahasa isyarat, terus berarti gue tidak bisa berkomunikasi dengan teman tuli, kan belum tentu gitu. Ya diusahain dulu gitu, kalau istilahnya perusahaan, karena gue nggak punya karyawan gue semuanya nggak ada yang bisa berbahasa isyarat, atau karyawan gue semuanya pada itu, gue belum yakin nih mereka bisa ngerti nggak sih diskriminatif atau enggak, akhirnya jadinya malah tidak mau memulai sama sekali. Belum tentu, mulai dulu, itu satu ya, buku Think Again Adam Grant. Jadi I think it's a very important book and very important skill untuk kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Kedua buku, kalau ini buku cerita, jadi mungkin buat orang-orang yang suka fiction lebih mau nih baca bukunya. Mungkin udah nonton filmnya tapi belum baca bukunya, menurut saya harus baca bukunya. Bukunya Me Before You, Jojo Moyes. Ya, ini tentang seorang laki-laki namanya Will, dia jadi disabled karena kecelakaan. Terus dia ketemu sama seorang caretaker namanya Lou gitu ya, dan kemudian meet cute gitu, kemudian mereka jadi jatuh cinta gitu satu sama lain. Tapi yang menjadi konflik adalah Will ini sudah memutuskan untuk mau assisted suicide. Setelah melewati pemikiran yang panjang gitu ya, pemikiran dan pertimbangan yang panjang, dia mau assisted suicide. Lu-nya gak setuju dong, gue baru ketemu sama lu segala macam. Dan ini menjadi perdebatan karena pilihan seperti ini merupakan hal yang sangat kontroversial kan. Kenapa saya bilang baca bukunya, bukan hanya nonton filmnya, karena di bukunya ini ini apalagi kita ya yang saya terutama saya bukan penyandang disabilitas. Saya pengen inklusif gitu, saya berusaha. Tapi kan kita tuh sebenarnya nggak tahu perasaan mereka. Kita tuh sebenarnya nggak tahu perasaannya teman-teman disabilitas tuh kayak apa. Apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi sehari-hari. Nah di buku ini tuh kita diajak untuk masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam dan ngelihat gitu. Jadi bagus buat melatih muscle. Bukunya harus dibaca karena nanti dia ngomong soal policy juga, pentingnya regulasi dan policy dalam sebuah negara untuk bisa memfasilitasi masyarakat dengan disabilitas, karena in the future ini mungkin nanti Tela atau Mbak Runi juga lebih tahu gitu ya soal ininya, soal statistiknya. Tapi kenyataannya teman-teman dengan disabilitas adalah part of us gitu. Jadi di kemudian hari tuh ini mereka tuh bukan menjadi yang harus kita include, enggak gitu, karena emang sudah menjadi bagian dari kita gitu, mimpinya begitu gitu ya, mimpinya begitu. Itu sih dari aku, 2 buku. Ya. Luar biasa Mbak Kristi, itu jadi referensi aku nanti loh langsung nanti pas liburan ya. Mbak Suri atau Kak Isra ada yang mau ditambahin atau kita bisa take questions? Boleh Bapak, silakan Kak. Oke, film kali ya, kalau saya orangnya lebih visual ya. Ini film lama banget, Forrest Gump. Yes, betul Mbak. Bukan inklusif secara general sih, lebih ke disabilitas ya. Jadi Forrest Gump itu slow learner ya. Kekuatan dia cuma satu seingat saya, lari. Ya, banyak yang remehin kayak aduh nyusahin banget nih orang gitu ya. Dia jadi tentara. Dia cuma bisa lari kenceng banget, lebih kenceng dari orang pada umumnya. Ternyata dia banyak sekali membantu timnya di medan perang. Dan dia nyelamatin komandannya karena dia kuat banget lari. Bom aja kalah kecepatannya sama dia. Ya. Kemudian setelah jadi tentara dia pergi pindah lagi sebagai atlet baseball. Itu kan memang harus larinya kenceng ya. Awalnya diketawain kayak oh my god, kayak aduh bodoh banget sih gak guna. Ternyata dia
the best athlete gara-gara berlari. Intinya apa? Ini mungkin bisa dipraktekkan di dunia kerja juga, spesifik sekali ya. Jadi sekecil mungkin kemampuan seseorang kalau berada di tempat yang mendukung dia, saya rasa itu dampaknya sangat besar. Karena di dunia kerja itu yang terpenting apa sih? Kamu bisa ngapain? Bener nggak? Kalau kamu netra, tuli, bisa kerja nggak? Divaling punya tim netra, punya tim tuli juga. Dan kami itu nggak pernah ketemu langsung, online semua. To be honest, lebih bagus dari non-disabilitas, to be honest. Dari kedisiplinan dia, cara dia meriset itu dalam banget. Gitu kayak gila nih orang emang keren banget sih kok bisa ya gitu ya. Jadi itu dilihat ability-nya gitu sih. Thank you. Kak Isro mungkin ada tambahan terkait sama referensinya? Ya, kalau boleh jujur ya, sebetulnya saya tidak terlalu tertarik untuk membaca buku atau film sebetulnya. Tapi karena balik lagi tantangan. Dalam filmnya kita tahu ada tantangan lagi kalau misalnya saya mau menonton. Pertama contohnya bahasanya terlalu tinggi untuk baca buku. Tidak semua mendapatkan akses. Balik lagi privilege masing-masing orang. Belum tentu semuanya bisa belajar. Jujur. Tapi kalau misalnya di dunia tuli ada perjuangan, ada film perjuangan yang kami buat. Dan itu dari film dokumenter ya. Bagaimana caranya kehidupan teman-teman tuli ini dan semua teman-teman disabilitas itu diliput. Jadi dibuat film dokumenter. Harapannya film ini bisa menginspirasi semua orang bahwa kita berbeda-beda. Kita tahu bahwa disabilitas itu juga sama seperti masyarakat umumnya, begitu. Dan rahasia kemampuan atau gini, kita lihatnya adalah bahwa tiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Ada kemampuan rahasia yang bisa jadi belum diungkapkan atau belum ditunjukkan, begitu. Nah, sebetulnya yang tadi Kak Susi katakan nyambung dengan saya dan saya sepakat sekali Mbak Suri, itu saya sepakat sekali bahwa riset yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas dan teman-teman yang disabilitas mungkin berbeda karena pengalamannya. Mengajak teman-teman disabilitas untuk bisa berpartisipasi secara lebih dalam dan bagaimana teman-teman disabilitas jujur kalau kita lihat di dunia teman-teman tuli itu ada beberapa organisasi itu ada menyatakan mau ayo kerjasama, tapi beberapa disabilitas akan merasa ketakutan. Ketakutannya karena miskomunikasi, apakah bisa bekerja sama, cara pikir yang berbeda, lalu apakah ada respect satu sama lain, atau bisa jadi organisasi atau disabilitas tersebut sudah punya trauma masa lalu terhadap kerjasama yang sudah dilakukan. Atau kalaupun contohnya bisa bekerja sama dengan organisasi dengar dan organisasi disabilitas, kerap kali ini pertanyaannya adalah komunikasinya akan seperti apa, kerjasamanya akan mau seperti apa. Pertanyaan dan kekhawatiran itu akan selalu ada dengan kami, begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang akan selalu kami buat. Karena balik lagi, trauma-trauma dari yang kami rasakan mulai dari keluarga, balik lagi ya, tidak semua teman-teman dengar rata-rata itu berasal dari keluarga dengar. Dari teman-teman tuli itu berasal dari keluarga dengar. Lalu balik lagi bagaimana individunya kembali. Nah, kalau misalnya organisasi tersebut ada keluarganya begitu, seperti apa dia merespon. Kalaupun misalnya contohnya ada penggabungan misalnya antara tuli dan dengar. Lalu harus memahami lagi strategi kalau bisa berkomunikasi dan bagaimana cara berkolaborasi antara tuli dan dengar, berarti kan butuh bekerja sama, butuh belajar sama-sama. Tidak masalah kalau salah, atau interaksinya kalau salah pun tidak masalah. Aku pun sepakat dengan Mbak Kristi. Misalnya, jangan takut salah kan pernyataannya, dan tidak masalah kalau salah, kita coba dan kita coba usahakan, begitu. Nah, jadi aku respect sekali dengan Mbak Christine sama Mbak Suri, aku sepakat dengan apa yang disampaikan. Mari kita bersama-sama, saya tidak bisa sendiri dan saya pun masih belajar dengan dunia teman-teman dengar, saya masih belajar dan saya masih belajar untuk bisa berkomunikasi dan saya ingin untuk bekerja sama dengan semua teman-teman yang ada di sini. Karena kesetaraan, keadilan, untuk respect satu sama lain itu menjadi hal yang paling penting. Saat ini
saya masih belajar hukum sebetulnya. Saya masih ingin mempelajari hukum-hukum yang ada di Indonesia, tapi itu masih jadi PR besar untuk saya ya, lihat hukum Indonesia kita, begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Isro dan langsung aja nih aku mengundang pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin kita ada 2 pertanyaan dari teman-teman. Boleh yang mana Kak? Silakan. Boleh 2 pertanyaan? 1 pertanyaan. Wah susah nih. 1 pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nama saya Ayu. Sebenarnya saya nyiapin 2 pertanyaan, tapi dimintanya 1 aja. Anyway, saya dari Creator Space, kemudian dan kebetulan saya itu seseorang dengan ADHD, comorbid dengan PMDD. PMDD itu salah satu tipe depresi yang terkait dengan menstrual cycle. Jadi setiap saya di masa luteal atau mau menstruasi, biasanya saya depressed gitu. Nah, pengalaman saya, ini sekalian sharing dikit gitu ya, pengalaman saya ketika berada atau mencari pekerjaan, itu saya pernah ketika rekrutmen gitu ya, dibilang sorry kita mencari orang yang cukup sehat buat perusahaan ini. Something like that. Atau ketika bikin proposal bareng dan segala macam, proposalnya udah jadi, kemudian dibilang kayaknya kamu nggak cukup sehat deh untuk ngerjainnya. Hal-hal seperti itu. Ini mungkin terkait sama yang tadi Isro sempat bilang soal ada trauma-trauma masa lalu gitu ya, yang terus terang ketika itu membuat kayak gimana ya nyari kerjaan, mau ngambil kesempatan pun jadi ragu apakah saya bisa dan lain sebagainya. Enggak cuman sekedar berpikir bahwa apakah perusahaan itu bisa menerima saya gitu ya, tetapi apakah saya sendiri bisa keep up dengan itu gitu. Dengan pekerjaan di sana, internalized ableism lah gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya buat Kak Isro gitu ya, gimana caranya menaikkan keberhargaan diri kita sehingga kita juga mau gitu ngambil kesempatan itu dan berani untuk ngambil kesempatan itu, mau coba juga untuk mengadvokasi diri kita di dalam misalnya perusahaan, di tengah-tengah orang-orang yang mungkin oke lah yang rekrut kita perspektifnya oke gitu, tetapi omongan tetangga sebelah meja mungkin ya kok kayak gini sih, hal-hal seperti itu kali ya dari aku. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita jawab, mungkin 1 dulu ya dari wing sebelah sini, nanti habis itu bisa kita langsung jawab. Silakan. Siap. Aku samperin, aku sambil jalan ya, karena biar nggak pegel. Oke, halo, selamat sore semuanya. Namaku Hendra dari Lingkaran EduTech gitu. Pertanyaannya mungkin sebenarnya lebih banyak ke Kak Kristi ya terutama gitu. Yang pertama sebelumnya aku mau bilang dulu bahwa soal inklusif ini aku cenderung datang sebagai orang yang sangat privilege, hetero, male, cis, Jawa, berpendidikan, punya akses kapital dan segala macam. Jadi mungkin yang saya lakukan sore ini adalah berusaha untuk meruntuhkan yang tadi mungkin udah dibahas juga, prejudis atau prasangka. Jadi prasangka bahwa teman-teman disabel atau teman-teman yang unprivileged kepada yang sangat privilege kayak saya, dan juga prasangka saya yang privilege kepada teman-teman yang unprivileged maupun disabel. Nah, mungkin yang ditujukan pertanyaan ke Kak Kristi tadi, gimana sih cara mengelolanya supaya semuanya tetap bisa jalan gitu. Tadi juga disampaikan kan Indika gitu misalnya sampai bisa bikin ada direktur yang ADHD terus bisa cuti 1 minggu jalan-jalan dan tetap tetap bisa work semuanya gitu, tetap bisa work semuanya. Jadi pengelolaannya, aku tahu bahwa yang mungkin paling berharga
recently gitu, apalagi kita di kota besar kayak di Jakarta kan waktunya ya. Nah padahal sebenarnya yang dibutuhkan kan kesabaran untuk bisa meruntuhkan prejudis itu butuh kesabaran, tapi kesabaran itu berarti kan butuh waktu gitu. Nah gimana caranya supaya bisa manage, moga-moga ini juga nggak ada prejudis juga, semoga aku juga tidak ini mah maunya biar semuanya jalan cepet, enggak. Tapi pengen belajar banget gimana caranya supaya semuanya bisa works. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Mungkin langsung aja untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kak Isro ya, mungkin bisa jawab ya Mbak ya Kak ya. Oke. Berat ya pertanyaannya sebetulnya. Tapi mungkin terkadang saya juga terbuka, saya juga nggak tahu sih sebetulnya, masih belum betul-betul tahu, tapi memang berat. Untuk pengalaman saya dulu, kita ingat dulu dari dulu sampai saat ini gitu. Dalam hati kita, apakah sudah sembuh atau tidak? Dan terkadang itu belum tentu dan tidak bisa sembuh terkadang. Karena kita lihat lingkungan di Indonesia ada 2 juta orang atau 2 juta orang lebih yang dimana dan kalau kita bandingkan dengan minoritas yang hanya sekedar 1 jutaan begitu, bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita merefleksikan diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan kita juga nggak bisa untuk menyatakan bahwa mereka salah. Menyatakan bahwa oh kamu salah dan aku yang benar. Terkadang orang-orang tersebut mereka melakukan itu dengan tidak sadar bahwa telah menyakiti kita. Kita butuh mengobservasi terlebih dahulu. Mereka bisa jadi saat mereka mendiskriminasi kita, mereka tidak sadar bahwa itu bentuk diskriminasi. Nah, cara perlawanannya bisa saja kita menyatakan terlebih dahulu. Jadi kita tahu dulu, observasi dulu, melihat dulu atau seperti kita lihat juga kebiasaan hidup seseorang. Karena terkadang itu berpengaruh. Jabatan, atasan dengan bawahan itu juga pasti terpengaruh ya. Ada konsep bagaimana orang dengar harus, kadang-kadang orang dengar tuh merasa bahwa antara dengar dan tuli itu pasti tidak bisa apa-apa gitu. Atau misalnya kalau dengar selalu bilang, nggak apa-apa kamu bisa, ayo kamu bisa ngomong, ayo kalau misalnya kamu salah nggak apa-apa, ayo diperjuangkan begitu. Nah ada hal-hal yang seperti itu juga. Butuh waktu, betul, dan tidak cepat. Karena tidak akan pernah bisa cepat sebetulnya. Perlu proses yang pelan-pelan malah. Mulai dari 1 orang, 2 orang, ke 3 orang, lalu ke banyak orang. Bisa jadi sampai ujung-ujungnya ke 200 orang. Tapi selalu dimulai dengan 1 orang. Dan itu prosesnya tidaklah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Proses itu dan dari pengalaman-pengalaman kami, dari masalah-masalah yang ada, kita lihat permasalahannya dengan permasalahan yang sangat luas, bagaimana kita mengadvokasi orang tersebut, kita melihat lagi kemampuan kita seperti apa bisa mengadvokasi mereka. Dan jujur, saya pun masih merasa bahwa ini belum sempurna, saya masih perlu mengadvokasi dengan sangat pelan. Saya butuh menyesuaikan budaya teman-teman dengar seperti apa ya. Contohnya Kak Christine bisa nggak bahasa isyarat? Atau ternyata bisanya dengan oral atau dengan bahasa verbal. Lalu bagaimana cara saya berbicara? Lalu saya juga menilai diri saya lagi. Kalau misalnya akan ada pertanyaan, lah tapi kamu kan tuli, kamu bisa bahasa isyarat. Lalu kenapa bisa tuli lain pakai bahasa lain gitu? Atau misalnya pakainya verbal gitu. Jadi ada solidaritas yang tetap harus kita sampaikan kepada mereka bahwa tuli itu berbeda-beda dan itu pilihan kami untuk mau verbal atau bahasa isyarat. Atau bahkan ada yang verbal dan bahasa isyarat, kita harus saling respect atas pilihan hidup seseorang. Nah itu butuh sekali untuk diajarkan, itu butuh juga untuk dipancing supaya ada diskusi-diskusi tersebut. Tantangannya masih berat, masih belajar, saya sendiri masih belajar untuk terbuka. Dan terpenting adalah jangan menutup. Karena saya balik lagi ya sebetulnya ya, saya ini introvert sebetulnya, balik lagi saya tuh agak susah untuk ngobrol sama orang sebetulnya. Kalau ada orang datang tiba-tiba kayak halo, itu tuh agak
susah di saya gitu. Nah, tapi saya belajar untuk ya udah ayo kita belajar, kita berkomunikasi. Prosesnya pelan-pelan mungkin 1 tahun dan akan berproses. Percayalah itu akan selalu berproses dan terima kasih atas pertanyaannya. Apakah sudah jelas jawaban saya atau masih ada yang mau dipertanyakan atau ada yang masih kurang? Baik, terima kasih Kak Isro. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Mbak Kristi dulu ya mau jawab ya, silakan Mbak. Oke, sedikit nambahin mumpung dari di Mbak Ayu. Mbak Ayu, thank you buat pertanyaannya tadi walaupun ke Mbak Isro, tapi ini mungkin buat kita non disabilitas juga kita harus menjadikan pertanyaan itu pertimbangan ya. Kok sampai harus merekanya yang bertanya gitu, kitanya ngapain gitu kan? Jadi itu juga harus jadi harusnya kita nih yang mayoritas yang juga berpikir what can I do gitu. Itu sih, jangan sampai nih sebagai orang yang duduk di meja sebelah jadi bikin dia sungkan gitu. Jadi harus mikir gitu, harus mikir gimana caranya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, please deh tinggal di Google. Gimana caranya tuh tinggal di Google banyak. Mau nggak suka baca, cari image, Google Image banyak. Ininya apa tuh namanya, infografik atau video. Di TikTok banyak. Gitu. Oke, Mas Hendra, saya sebagai perwakilan perempuan dan juga pembela masyarakat minoritas, saya sangat mengapresiasi tadi dibuka dengan pengakuan acknowledging bahwa saya privilege gitu, male, cis, educated gitu ya. We need more men like you. Jadi sering-sering ngomong lah ya, sering-sering ngomong, sering-sering sharing gitu, coba direkrut lah itu teman-temannya, biar makin banyak gitu ya, cis male, educated, yang menyadari privilege mereka gitu ya. Nah, so that's an appreciation. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana sih biar bisa jalan semua gitu ya, saya mungkin kalau saya bisa mengartikannya, bisa tetap kita bertumbuh sebagai masyarakat yang semakin inklusif, tapi bisnis juga jalan terus gitu kan sebenarnya gitu ininya. Tapi kan gini, ini nih kita juga kadang-kadang harus sama nih perempuan juga, tapi kita juga di sektor swasta juga, jangan dibutakan oleh ilusi bahwa kita harus memilih. Apakah gue harus berbuat baik atau mengutamakan keuntungan? Enggak harus milih, bisa dua-duanya. Jadi menurut saya yang paling pertama, paling mendasar adalah belief-nya dulu Mas. Belief bahwa it can be done. Find example, banyak. Ya salah satunya bisa ngobrol sama Indika. Tapi ada kok perusahaan-perusahaan lain seperti tempat aku bekerja. banyak ininya contohnya, dan honestly punya orang yang seperti Mas Hendra itu akan sangat membantu kita semakin merubah itu supaya nggak jadi hanya kayak itu kan kayak hearsay gitu ya, bahwa perusahaan tuh bisa untung dengan sustainable atau inklusif gitu. Jadi belief-nya dulu, baru setelah itu of course policies, tadi kita udah bahas policies itu penting, harus top down ya. Jadi leadernya juga harus benar-benar tahu apa yang mereka ingin tumbuhkan di organisasinya. Harus belief juga leadernya. Dan di-build culture-nya. Jadi policies ini ada enforcement tentu, tapi in the end yang paling efektif dalam jangka panjang itu adalah culture. Karena orang datang dan pergi. Kalau culture-nya udah terbentuk, itu bisa berjalan dengan napasnya tadi menurut Mbak Suri kan, napasnya harus panjang gitu, karena ini maraton. Jadi culture-nya dibentuk, policies, leaders-nya, dan yang paling penting everyone, semua dalam organisasi tersebut harus believe it can be done, it can be done. Terima kasih banyak Mbak Kristi, it can be done ya Mbak, kita harus percaya ya Mbak ya, kalau itu bisa dengan semuanya punya spirit yang sama. Kalau kayak perempuan juga, aku harus memilih antara keluarga atau karir. Tidak perlu memilih sayang, kamu bisa sukses di dua-duanya. Ya, jangan terbutakan oleh ilusi itu. Oke. Betul banget Mbak Kristi, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan juga atas jawabannya. Nah selanjutnya kita ini nih Mbak, sebenarnya kita pengen punya satu take away yang bisa kita dapetin dari sesi ini ya, karena ceritanya sangat inspiratif, sangat menarik banget, dan aku yakin setiap teman-teman di sini punya punya view sendiri terkait dengan oke, abis dari sini gimana sih sebenarnya kita bisa punya bisa terlibat lebih aktif
baik dari diri sendiri maupun dengan keluarga maupun dari lingkungan kerja. Jadi langsung aja aku akan bagi teman-teman dalam 3 grup untuk bisa ngobrol dan kemudian bisa nulisin di post-it untuk bisa ditempel di sana. Refleksi dari sesi hari ini dengan gimana kita bisa terlibat lebih aktif untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif. Jadi kita bagi ya untuk yang row kedua, ini akan jadi satu grup sendiri untuk bisa punya terlibat lebih aktif untuk diri sendiri. Kemudian row di belakangnya ini akan menuliskan untuk keluarga akan kayak gimana sih sebenarnya. Dan yang paling terakhir di lingkungan kerja akan kayak gimana. Silakan dari tim panitia akan membagikan post-it untuk kemudian bisa ditempelin di sana. Kita punya sekitar 5 menit ya untuk bisa ngobrol dan kemudian nulisin. Thank you.